Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So interesting, Euro Aussie time frame 5 menit, kemudian eh, ini secara time frame di H1 dia masih uptrend. Dia masih uptrend seperti ini. Kita bilang uptrend karena memang masih berada di atas green zone atau zona hijau seperti ini. Jadi kita masih dibilang uptrend ya. Saya masih bisa bilang ini masih uptrend. Oke, kemudian ini 2123 open sudah close posisi ya, sudah close posisi artinya kita close kalau RR-nya ini 0 cuma 0, 0, sekian itu tidak sampai ini biasanya seperti ini RR-nya kita close karena memang possibility-nya sudah saat itu sudah akan turun lagi jadi kita expected untuk bisa close posisi ya daripada nanggung terlalu banyak. Oke, nah kita tidak bermain di H1, kita akan mengambil TFD spesial di M5 saja. Jadi mungkin akan kita ambil di M5. Ini kalau kita melawan tren, artinya trennya masih naik, kemudian kita lawan, maka satu-satunya jalan adalah menempatkan stop loss di tempatnya. Artinya harus ada stop loss, mau tidak mau harus ada stop loss. Jadi di sini adalah buy stop, kemudian kita ada selling, ini sudah selling di harga 700 sekian, 1.70 SL di harga 7030, 1.7030. Jadi mau tidak mau kita harus menempatkan stop loss di tempatnya. Artinya kalau kita melawan tren ataupun tidak melawan tren, SL itu harus ada. Bagaimana kalau stop loss-nya terkena kemudian buy stop open, terus kemudian setelah buy stop open otomatis kan ini close posisi SL stop out ya, stop out. Kemudian ini juga open. Kemudian harga turun lagi kena close lagi di sini. Ya sudah, berarti memang saat itu price sedang dalam fase trending, fase flat ya. No trend. Jadi seperti ini contohnya. Buy misalnya di harga ini. Kemudian stop loss-nya dia di bawah cloud ya otomatis. Nah, di bawah cloud ini sudah SL kan gitu. Nah, saya pakai untuk SL-nya kita tempatkan di support kan gitu. Ini adalah order blocknya di sini, stop loss ya sudah kena stop loss. Kemudian kita sell lagi, misalnya sell lagi tempatkan SL di atas. Jadi seperti ini, kita sell lagi di harga atas ini, kita tempatkan. Kalau kena lagi ya sudah, nanti kita ganti lagi, change seperti itu. Ya karena memang kita tidak pernah tahu harga ini mau naik atau mau turun, kita expectednya bahwa dengan risk reward yang ada, dengan risk reward 1:5 minimum, ya minimumnya RR-nya adalah 1:5. Kalaupun salah 50 kali salah itu masih hasil akhirnya masih cuan, hasil akhirnya masih cuan dengan RR 1:5 itulah. Apalagi di sini kadang RR-nya adalah bisa sampai 2 seperti ini RR-nya ini belum saya kasih RR karena memang belum open ya, nanti kita kasih RR. Kalaupun 1:5 minimum itu hasil akhir masih tetap cuan lah ya, karena memang yang kita pakai aturan biasa kita pakai adalah minimum SR-nya kalau bisa 1:5 minimum adalah seperti itu ya. Nah 50 kali trade terkena stop loss ya sudah gitu. Nah, seperti ini dia naik terus kan, hampir kena stop loss ya sudah. Kalau nanti sekiranya kena stop loss ya bisa dibilang bad lah. Kita mungkin kalau dibilang salah analisa, kita trading tidak pakai di sini, kita analisanya hanya memakai support resisten aja. Selama dia price di bawah support ya kita sell, ya di bawah resist kita sell. Contoh seperti ini red zone sebagai resist ya kita selling karena memang di bawah price lagi di bawahnya. Kemudian di atas support seperti ini, di atas green zone kita buying karena emang price di atas
di atas harga ini. Kita mikirnya hanya itu aja. Kita tidak terlalu mikir yang terlalu panjang bahwa harga ini akan sekian, sekian, dan sekian. Karena memang sekali lagi we never know price will be going up or will be going low. Gitu. Selama kita mengikuti stick with our rule, ya sudah. Ini seperti ini sudah minus 16 poin, sekitar 16 poin plus spread ya. Nah, harga di 70-17. Nah, ini ambil kena SL di 70-30 ya sudah. Apakah kita harus menggeser SL? Tidak perlu, gitu loh. Tidak perlu kita geser SL. Ngapain kita geser-geser SL juga? Gitu. Terus kita sudah salah kok kita geser-geser lagi, ya tidak usah lah. Jadi kalau memang sekiranya salah ya sudah salah saja gitu loh. Nggak usah terlalu banyak terlalu geser-geser gitu. Jadi fokusnya di kita maunya apa? Kita maunya di buying atau selling katakanlah. Walaupun kita pakai DM5 ya seperti ini DM5 pun ya kita fokusnya mau apa? Kita fokusnya kalau katakanlah DM5 ini. DM5 kita fokusnya mau selling aja. Kita mau sell ya, mau sell. Ya tempatkan SL di tempatnya. Ada di mana di sini? Di bawah cloud ini. Di bawah resist di bawah di harga ini misalnya. Ini kita tempatkan untuk nah, misal di sini kita kalah. Ya. Ini kan stop loss, sell stopnya kan di sini. Kemudian kita cari SL-nya di mana? SL-nya di atas atau di atas ini seperti ini katakanlah. Jadi kurang lebih sekitar berapa poin ini? 46 ya, 46 poin lah. Anggap aja 4 ya, sekitar 46 poin adalah SL-nya. Kalau kena ya sudah gitu loh. Kita open sell di bawah berarti salah gitu. Nah, ya, salah kita. Ya sudah kalau kena sell ya emang belum belum rezekinya atau semacamnya lah gitu. Biarin aja nanti sampai kan tidak mungkin kita katakanlah 5 open keliru semua kan tidak mungkin. Jadi terkadang itu memang kalau kita dalam fase flat itu bisa sampai 5 kali open ya. 4 kali biasanya SL, satu kalinya profit cuan ya, satu kalinya cuan. Tetapi cuannya bisa sampai di atas 100 bahkan mungkin 200 poin ya, seperti ini contoh. Ya. Kalau kita melihat berdasarkan ini aja, berdasarkan apa? Dengan RR yang ada ya. RR-nya supportnya adalah RR-nya minimum 1/5, tetap kita pakai 1/5. Ya, pakai seperti ini. Terkadang kita open pun juga salah gitu. Tapi ketika sudah benar, contoh di harga ini kita benar, maka kita bisa dapatnya bisa sampai 100 poin lebih gitu. Sementara stop loss-nya mungkin sekitar kalaupun misalnya di sinilah kita buy misalnya. Kita buy di sini stop loss-nya paling sekitar ya 30 40 lah, paling banter 40 lah. Gitu. Paling banter 40 gitu. Jadi masih dengan RR 1/5 atau banding 1 atau 1/2 maka itu RR yang kalau menurut saya masih cukup masuk akal itu. Kalau risk reward-nya 2/1 ini yang enggak, ini sudah bukan risk reward lagi kalau 2/1 ya. Karena 1 kali trade cuan, 2 kali trade loss ya habis gitu. Sekalipun kita pakai 50 kali pun sama hasilnya. Karena RR-nya risk reward-nya kalau menurut saya 2/1 cukup jelek. Jadi yang paling bagus adalah ya 1/5, 1,5 atau 2, 1/2. 1/1,5 atau 1/2. Ini risk reward yang 1/1 itu sudah cukup bagus sebetulnya juga. Tapi 1/1 itu masih agak terlalu risky karena 50 kali trade plus 50 kali trade 50-50 maka masih
hasilnya adalah kurang sip lah, kurang sip. Hasilnya BEP lah. Tapi kalau 1:1,5 atau ya seperti ini, RR-nya 1:1,68 atau 1,8 ini cukup bagus juga. Itu ya. So terkadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Harga itu turunnya pun kadang juga tidak terlalu tajam. Nah, seperti ini tidak sampai 100 poin, ini harga sampai 70 sudah selesai, kemudian harga naik, sehingga kita harus melihat juga hari itu kita sudah dapat apa belum. Nah, katakanlah gitu, kita hari itu sudah dapat cuan apa belum. Kalau belum dapat cuan ya sudah, mungkin di 50 atau di 60 close tidak ada masalah, kita close saja lah. Kita close, kita cari lagi open yang relevan. Artinya open yang relevan itu adalah yang sesuai tren gitu. Kalaupun kita harus melihat dana 1 TF hanya di 5 menit pun sebetulnya juga bisa gitu. Tapi harus benar-benar siap dengan konsekuensinya. SL sudah harus ditempatkan. Misalnya seperti ini, SL-nya ini kisaran 45 ya. Jadi kalau kita sell di harga ini, maka SL di sini ini sudah kena SL sudah. Nah, SL di 45. Atau juga bisa misalnya di sini buy, SL-nya di sini. SL-nya berapa ini? 64 ya. SL 64 tapi dapatnya cuma sekitar 40, 50 ini. Itu 50. Ya, sama. Jadi risk reward ini harus benar-benar risk reward ini harus benar-benar diperhatikan itu. Kemudian yang kedua, pengaturan di lotnya, jangan terlalu overload. Ya sudah, karena terlalu yakin bahwa harga ini akan naik atau harga akan turun, pakai lot yang lumayan besar, kemudian tidak memperhitungkan tentang potensi risk reward-nya. Artinya ya kalau mau sell juga perlu diperhatikan tentang price action-nya. Price action pun kadang juga mempengaruhi juga gitu. Nah, price action-nya gimana? Kalau price action-nya adalah lagi bagus atau lagi bearish ya bisa. Kalau belum ya sudah, harus siapkan SL kalau gini saya mau sell di sini ya sudah, siapkan SL di harga atas, itu aja. Tidak terlalu berpikir gitu ya, karena juga ada trader itu yang dia hanya berhitung di risk reward-nya saja. Jadi dengan lot yang sangat kecil sekali, pakai risk reward 1:2 ya, opennya pun kadang ngawur, sudah kena. Katakanlah contoh misalnya seperti ini, risk reward-nya kan 2.0, 1:1,5, 1:1. Risk reward mungkin 1:2 misalnya. Ya, apapun yang dia open ya sudah, dia awur aja. Itu, dia ngawur aja, open. Pokoknya saya risk reward segitu. Nah, dengan yang kedua, walaupun open yang ngawur seperti itu, tapi karena pemakaian lotnya dia mungkin dengan pakai lot yang minimalis, katakanlah misalnya pakai dengan modal 10.000, pakai 0, atau 0,1 ya aman gitu loh, ya aman. 0,1 kalau kita pakai 2550 pun 2550 ya, 0,1 ya, dengan 2550 100 kali trade loss pun juga masih cuman loss berapa, 25% gitu loh ya, 50 dengan stop lossnya 25, TP-nya 50 katakanlah gitu. Itu masih 100 kali trade pun juga masih aman gitu. Nah, makanya 2 poin ini perlu benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah risk reward, yang kedua adalah
lot itu. Salah pun ya kalau kita risk rewardnya ndak ngawur, kalaupun salah masih dapat kok, gitu loh, masih dapat. Artinya masih aman itu, sehingga eh, pernah ada cerita 60 modal 60.000 dia cuma dapat 5% setiap bulan. Ngawur dia juga, pakai ngawur juga. 5% sebulan ya sudah lumayan lah, sudah 3.000 ya, sudah 3.000 dolar plus ditambah dengan pakai lot yang wajar, artinya dengan modal segitu mungkin pakai 0,1 pun dengan risk reward 1:2 katakanlah, ini masih dapat hasil. 1:2 50-100 misalnya, dengan 50 kali trade kemudian atau 70 kali trade ya masih, kalaupun loss tidak terlalu banyak itu. So ini pun sama, jadi loss atau SL itu bagian dari kita open posisi ya. Jadi ya sudah gitu loh. Kalau bisa ya jangan terlalu banyak menggeser yang namanya SL. Maksudnya menggeser adalah geser untuk lebih panjang lagi. Kalau gesernya lebih pendek tidak ada masalah gitu loh. Tapi kalau dia menggesernya terlalu panjang, ini yang bahaya. Misal di sini ya, ini kalau kita geser terlalu pendek, ini tidak masalah gitu loh. Ini tidak masalah karena dengan hasil yang pendek pun RR-nya pun juga akan semakin panjang kan, semakin lebar RR-nya. Ini semakin bagus itu. Tapi kalau sudah kita tempatkan di harga yang menurut kita sudah rasionya sudah cukup bagus, 1:1.92 atau hampir 1:2 ya. Tapi kalau digeser lagi karena harga turun ya, harga turun terus geser lagi ya, ini yang kurang, kalau menurut saya ini kurang bagus itu. Ini kurang bagus. Kalaupun kita open yang ngawur, kata semacam ngawur lah ya, misalnya kita nggak tahu kita mau open buying atau selling, misalnya kita open ngawur ya. Asal kita pakai RR yang jelas, maka tidak akan ada masalah. Ya pakai misal 3366 gitu ya, rizkinya 33 poin, rewardnya 66 poin, itu saya kira cukup cukup ya masuk akal lah, cukup masuk akal. Nah ini menjadi satu daunting bahwa harga itu ini nanti habis ini dia akan kembali lagi, ini pasti akan kembali lagi, karena ini ada resisten, kemudian setelah biasanya menyentuh resisten harga akan balik turun. Ini pemikiran yang kalau menurut saya masih terlalu kurang begitu kurang begitu pas lah. Jadi menurut saya ini kurang begitu pas, karena ya kalau ini bablas terus naik ke atas terus ya sudah selesai sudah. Makanya saran saya pertama, jangan pernah menggeser yang namanya stop loss, kecuali menggeser lebih kecil boleh, tapi kalau menggeser lebih besar itu terlalu risky, sangat riskinya cukup tinggi sekali. Lebih baik kita menggesernya lebih kecil ya. Terus kemudian pemakaian yang pertama itu, karena itu kaitannya dengan risk reward ratio. Terus kemudian yang kedua adalah pemakaian lot harus diperhitungkan. Artinya saya misalnya open 100 poin, dana tidak habis gitu. 100 poin aman, 100 kali open aman, walaupun terkenal SL terus 100 kali open dana akan aman. Nah, ini harus diperhitungkan, harus sangat berhitung sekali di sini. Nah, oleh karenanya saya sarankan seperti itu.
nanti agar tidak apa ya, tidak, ya agar kita bisa long lasting lah, bisa dibilang long lasting lah gitu. Kita bisa long lasting kalau kita trading kan gitu. So ini masih kita kenapa kok saya mau sell di sini ya, karena jelas alasan utamanya jelas dia berada di bawah, bahkan masuk di red zone. Ini alasan kenapa saya selling itu aja, tidak ada satu alasan yang apa yang lain ya, karena alasannya cuma itu aja, tidak ada alasan yang lainnya lagi. Ini adalah WhatsApp number saya teman-teman. Oke. 0859 106971 silakan dikontak nomor ini apabila ingin tanya atau ingin kerjasama, silakan. Atau akunnya pengen di manage boleh ya. Akun saya bang, manage dong akun saya bang, boleh, bisa di 0859 106971 Oke. Have a nice day, bye bye.